Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam renungan masa Prapaskah edisi Minggu 28 Februari 2021 bersama saya Frater Tino Kebubun. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang kedua. Bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 9a, dilanjutkan ayat 10 sampai 13, dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 31b sampai 34, dan bacaan Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 10. Saudara-saudariku yang terkasih, pasti di antara kita ada yang punya pengalaman mendaki gunung. Ya, bagi mereka yang sudah pernah mendaki, tentu mempunyai kisah yang menarik untuk diceritakan pada saat mendaki. Mendaki gunung dapat dikatakan sebagai sesuatu yang menantang, apalagi jika gunung yang hendak dijejaki itu adalah sebuah gunung yang tinggi. Di tengah pendakian itu pasti ada banyak rintangan yang dihadapi, ada pelbagai kesulitan yang ditemui. Karena itu, orang yang mendaki juga haruslah orang yang kuat, sabar, tidak mudah putus asa agar tujuan pendakiannya bisa tercapai. Tujuan itu yakni menginjakkan kaki di puncak gunung itu. Semua rasa lelah, capek yang ia dapatkan selama pendakian itu tentu akan terbayar lunas ketika si pendaki mencapai puncak gunung tersebut. Dari atas puncak gunung itu, ia akan melihat keindahan yang mungkin belum pernah ia alami sebelumnya. Di sana ada rasa sukacita, bahagia, puasan tersendiri karena kerja kerasnya dalam mendaki gunung itu telah membuahkan hasil. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan-bacaan kitab suci yang kita renungkan pada hari ini, saya ingin mengajak kita sekalian untuk merefleksikan tentang makna mendaki sebuah gunung. Dalam bacaan pertama, kita disuguhkan dengan kisah tentang bapa kita, Abraham, yang mendapat mandat dari Tuhan untuk pergi ke atas sebuah gunung bersama anaknya Ishak. Di atas gunung itu, Abraham harus menyembelih Ishak anaknya itu dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Kita bisa membayangkan bagaimana saat itu Abraham mendapat perintah dari Tuhan mendaki sebuah gunung yang tinggi, dan di atas gunung itu dia harus mempersembahkan Ishak anaknya. Tentunya pendakian yang panjang itu ada rasa capek, lelah, apalagi kalau dalam keadaan yang panas. Tentunya Abraham sangat kecewa. Sebuah hal yang mungkin tidak semua kita manusia bisa menerima hal itu. Namun kita lihat bersama-sama bahwa berkat ketaatan dan iman Abraham kepada Tuhan, Abraham diberikan seekor domba jantan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dengan demikian Ishak tidak jadi dibunuh berkat dari iman Abraham kepada Tuhan Allah. Kemudian dalam bacaan Injil kita dituntun dalam cerita mengenai Yesus yang membawa 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bersama-sama dengan dia pergi ke sebuah gunung, dan di sana Tuhan melakukan hal yang di luar dugaan dari ketiga murid ini. Di atas gunung tersebut, Yesus berubah rupa dan menampakkan kemuliaannya.
Inilah apa yang kita kenal sebagai peristiwa transfigurasi atau Yesus berubah rupa. Ketiga murid itu merasa sangat bahagia karena telah menyaksikan peristiwa agung tersebut, dan mungkin itu adalah peristiwa pertama yang mereka alami sepanjang hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baik dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, kita sama-sama telah melihat bagaimana perjuangan Abraham dalam mendaki gunung, dan di atas sana ia bertemu dengan seekor domba jantan sebagai berkat dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia sebagai pengganti anaknya, sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dan dalam bacaan Injil juga proses pendakian yang sama dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan setibanya di atas puncak gunung itu Yesus menyatakan kemuliaannya dan berubah rupa. Suatu peristiwa yang dialami langsung oleh ketiga murid ini, suatu peristiwa yang bagi mereka sangat luar biasa dan menimbulkan rasa sukacita yang amat mendalam. Mereka sangat bahagia, senang karena telah mendapatkan atau mengalami peristiwa yang sangat agung dan mulia itu. Ini adalah suatu berkat bagi ketiga murid ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kedua kisah tersebut memberi suatu gambaran kepada kita bahwa di ujung suatu pendakian ada kebahagiaan, ada sukacita yang sedang menanti kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kehidupan yang kita jalani di dunia ini ibarat mendaki sebuah gunung. Ada saat di mana kita merasa bersemangat menjalani hidup ini, ada saat di mana kita merasa gerak, bergairah, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan semangat yang berkobar-kobar dalam melakukan aktivitas pekerjaan keseharian kita. Namun perjalanan kehidupan kita tidak semulus itu, tidak semudah itu. Ada saat-saat pula dalam hidup kita mengalami kejatuhan, rasa bimbang, cemas, sedih, gelisah, putus asa, di mana kita kehilangan kesabaran, tidak punya harapan, merasa berjalan sendiri dan lain sebagainya. Ini adalah pengalaman-pengalaman kejatuhan yang mungkin membuat kita tiba pada suatu pandangan bahwa Tuhan tidak lagi memperhatikan kita. Namun sesungguhnya bacaan-bacaan kitab suci hari ini mengajak kita bahwa Tuhan sesungguhnya berjalan bersama kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan selalu ada dan menuntun kita. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Tuhan yang menjadi pemandu jalan, jika Tuhan yang menjadi kompas penunjuk arah bagi kita, tidak mungkin kita dibiarkannya hilang, tidak mungkin kita dibiarkannya tersesat. Kita diperkuat lagi dengan pernyataan dari Injil yang kita dengarkan. Ada suara dari langit yang berseru, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini adalah suara dari Bapa yang diturunkan kepada kita, sebuah pesan kepada kita, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Amanat ini sangat menuntut kesediaan dari kita untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya penuntun, pedoman, dan arah hidup kita. Dalam perikop lain,
Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Akulah jalan. Hanya melalui jalan ini orang bisa sampai kepada Bapa. Orang bisa melihat kemuliaan Bapa bersama anaknya dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, masa tobat ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaharui kembali iman kita kepada Allah. Di tengah pelbagai musibah yang kita alami dalam kehidupan kita, dalam proses pesiarahan atau pendakian yang kita tengah jalani ini, iman kita kepada Allah semakin diuji. Dalam kehidupan kita, pastinya kita menemukan ada begitu banyak cobaan, tantangan yang kita hadapi. Tapi semuanya itu adalah ujian yang seharusnya bukan menjadi batu sandungan atau bukan menjadi hal yang harus menjatuhkan kita, melainkan menjadi pemicu bagi kita untuk kita terus-menerus memperbaharui diri kita, merefleksikan diri kita dalam hubungan dengan Allah yang mana tidak meninggalkan kita, yang mana Ia akan terus ada bersama kita dalam pesiaran hidup ini. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah diri kita siap untuk menerima Tuhan dalam hidup kita? Apakah di tengah berbagai musibah, bencana, cobaan yang kita alami, apakah kita masih menjadikan Tuhan sebagai penuntun, pedoman, dan arah dalam hidup kita? Mari kita berenung sejenak, kita merefleksikan, apakah kita masih setia berpegang pada sabda dan perintahnya sebagai kompas yang mengarahkan kemana kita harus melangkah? Ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan tidak pernah menguji kita melampaui batas kemampuan kita. Yang dituntut dari kita semua adalah ketaatan, kesetiaan, dan sikap pasrah kepada kehendak Allah. Pada akhirnya, siapa yang setia, siapa yang taat, siapa yang bertahan akan mencapai puncak dari perjalanan ini, akan mencapai puncak dari pendakian ini, dan disitulah ia akan melihat kemuliaan Allah secara nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa semoga Tuhan senantiasa meneguhkan iman kepercayaan kita, agar kita tetap setia berpegang pada perintah-perintahnya, pada ajaran-ajarannya, sehingga kita dituntun untuk kelak boleh tiba pada kemuliaan yang disiapkannya bagi kita, akan kebahagiaan dan sukacita yang Ia akan sediakan bagi kita. Allah selalu ada di pihak kita. Dari kita, apakah kita siap untuk menerima bahwa kita ada di pihak Allah atau tidak? Mari kita berdoa, semoga kita senantiasa dikuatkan dalam menjalani kehidupan kita, dalam menghadapi berbagai cobaan, tantangan, dan kesulitan-kesulitan yang kita temui dalam hidup kita di dunia ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh